cerita Duta ITERA. Makin meriah ya, makin semangat karena kita tadi di first episode udah bahas-bahas tentang Duta, udah ngepoin tentang Duta sama Duta ITERA 2021 dari grand winner sampai second runner up. Dan di sini kita bakal ngepoin tentang Duta lagi bareng Duta kategori atau nominasi dari Duta Intelijensia, Duta Berbakat dan juga Duta Favorit ITERA 2021. Langsung aja kita panggil dari Duta ITERA Intelijensia. Halo kakak-kakak, ini dong welcome to the Camp Club. Sampai kelibet-kelibet boleh banget sih Kak duduk sebelah aku. Aduh, ada Kak Adela cantik banget, ada Kak Ezat, Kak Ejat ya panggilannya. Aman banget. Dan di sini kita nggak bakal bertiga doang, kita bakal kedatangan lagi dari Duta Berbakat 2021. Langsung aja kita panggil yuk. Halo Besti, hai. Wow, cantik-cantik dan tampan-tampan ya di sini. Seneng banget aku bisa ketemu sama Duta Intelijensia dan juga Duta Berbakat ITERA 2021. Bisa dong mulai kenalan dari Kak Adela nih. Dari aku dulu nggak ya? Halo semuanya, kenalin nama aku Adela Kusnopiliati, biasa dipanggil Adel. Aku dari program Studi Sains Aktuaria 2020. Di sini aku menjabat sebagai Duta ITERA Intelijensia 2021. Wow, halo Kak Adel. Panggilannya Kak Adel ya? Adel. Mungkin dari wujud dinasnya nih ada Duta ITERA Intelijensia ya. Bisa dong kenalan nih Bang Eja. Oke, halo Sobat ITERA, kenalin aku Ezat Tarek Dulsari, tapi bisa panggil Ejat. Aku dari Teknik Kimia Angkatan 2019 dan aku alhamdulillah terpilih sebagai Duta ITERA Intelijensia tahun 2021. Salam kenal ya Bang Ejat. Untuk sebelahnya nih yang cantik banget, manis banget, aduhai satu prodi sama aku. Bisa banget dong kenalan nih. Oke. Halo Sobat Duta ITERA, kenalin nama aku Najwa Mutmainah dari Program Studi Teknik Industri. Kalau mau lebih dekat dengan aku, panggil aja aku Awa ya. Wow, halo Awa. Bisa nih sebelahnya, aduh. Siapa nih ya? Pada bertanya-tanya ya, siapa nih Duta Berbakat 2021? Bisa langsung kenalan juga. Oke, halo semuanya, halo sahabat Duta, perkenalkan nama aku Muhammad Lesta Faizi. Aku dari program studi perencanaan wilayah dan kota, aku bisa dipanggil Lesta. Oh, Bang Lesta, halo Bang Lesta. Wow, senang banget. Ya ampun, tadi udah ketemu sama yang informatif banget. Sekarang juga ketemu sama yang berbakat dan juga intelijensia. Dan gak hanya itu ya, sebenarnya Duta ITERA ini punya nominasi Duta Favorit ya Mas. Dan itu dimenangkan oleh Kak Anda dari Teknik Informatika 2019 dan juga Kak Rerein dari Teknik Sipil Angkatan 2020 ya. Sayang banget hari ini gak bisa ikut gabung di Setara. Tapi nggak apa-apa, kita bakal terus ngepoin tentang Duta ITERA, apalagi ini kategorinya berbeda ya. Mungkin boleh dijelasin dulu nih, apa sih Duta Intelijensia itu Bang Ejat? Oke, jadi mungkin aku jelasin sedikit ya tentang apa yang aku tahu tentang Duta Intelijensia. Jadi Duta Intelijensia ini itu terpilih berdasarkan penilaian yang diadakan selama karantina, yang mana itu memiliki intelektual yang lebih, yang memiliki poin lebih. Nah, karena kemarin itu kita selama karantina itu ada namanya program FGD, yang mana kita berdiskusi tentang satu topik, yang mana ini menjadi sebuah penilaian, yang mana ini nantinya akan terpilihnya Duta ITERA Intelijensia. Nah, selain itu juga itu ada penilaian yang mana kita dinilai dari pengetahuan ataupun pengetahuan dasar tentang kampus, tentang akademik juga, itu juga menjadi penilaian untuk Duta Intelijensia. Seperti itu. Keren banget ya. Ada tambahan nggak nih dari Kak Adel? Sebenarnya udah dirangkum sih sama Bang Ejat, kebanyakan Penilaian dari intelektual gitu ya. Terus ada FGD juga ya, forum group discussion ya. Keren banget sih Duta ITERA. Terus kan ini dari Duta Intelijensia. Kalau dari Duta Berbakat nih, mungkin teman-teman pada sobat Duta yang di rumah pada penasaran yang mungkin punya bakat terpendam, besok-besok langsung pengen join Duta Berbakat nih. Mungkin bisa dikasih tahu dari Bang Lesta, coba deh. Oke, Duta ITERA Berbakat. Duta ITERA Berbakat itu duta yang memiliki kelebihan di dalam bakatnya tentunya. Kayak kita berdua nih, kita punya kelebihan di tari ya, di seni tari, terus juga di seni musik juga, lalu public speaking kita lumayan kayak gitu kan. Jadi banyak banget kelebihan bakat yang bisa tonjolin lah istilahnya, dan satu jangan malu tentunya. Tepuk tangannya dong buat Duta Berbakat.
loh buat join ke Duta ITERA kalau misalnya mau share Duta Berbakat 2021 bisa banget lah ya. Nah kan itu kan setelah menjadi duta nih ya, maksudnya Duta ITERA itu apa itu jadi makin tahu. Kalau misalnya motivasi awalnya nih, hal apa yang melatar belakangi Kak Adel untuk join Duta ITERA 2021 waktu itu? Hal yang melatar belakangi aku buat join Duta ITERA ini karena kan waktu awal itu pasti ada poster-poster gitu kan. Terus kebetulan kakak-kakak aku selesai panitia di sini. Dan aku coba nanya Kak, kriteria Duta itu mencari seperti apa sih? Sampai beliau bilang kalau misalkan Duta itu cari sesuatu yang berbeda. Nah, jadi karena waktu itu aku merasa ini aku beda nih, jadi aku harus daftar gitu. Ya berbeda banget sih, emang lebih intelligence gitu ya, positif banget sih vibes-nya. Tapi itu kan tadi udah disinggung sedikit tentang kriteria. Emang kriteria waktu awal itu yang kakak tahu itu apa sih waktu menjadi duta itu harus gimana? Kalau misalkan dari awal jadi otak aku setelah kakak tingkat aku ngasih tahu ya bilangnya dari sesuatu yang berbeda sih. Jadi pengen ngasih sesuatu yang berbeda yang belum ada di Sumatera. Sesuatu yang berbeda ada Duta ITERA Ya, gitu lah ya. Betul, betul. Nah, kalau misalnya ini dari Duta Intelijensia alasannya adalah mencari sesuatu yang berbeda. Kalau dari Duta Berbakat nih, mungkin dari Najwa, kira-kira apa sih hal awal yang membuat kamu tertarik untuk join Duta? Oke, kalau dari aku ya sendiri, aku tuh tipe orang yang suka banget mencoba hal-hal baru gitu loh. Jadi ketika, kan aku waktu itu masih maba ya, masih benar-benar kemarin sore keluar dari SMA gitu kan. Aku tuh pengen banget kayak, ternyata ITERA ini ada duta gitu kan. Suatu duta itu kayak, wah icon banget gitu loh. Jadi ini merupakan ajang besar di ITERA gitu, aku harus ikut gitu. Jadi karena itu sih, karena aku tipe orang yang suka mencoba hal-hal baru itu. Wow, keren banget Iya. dong, boleh dong tepuk tangannya buat Najwa. Kalau dari Kak Lesta nih, ada nggak hal-hal yang awalnya nih emang udah ngincar jadi duta berbakat atau bener kan udah punya ini kan seni kan dari public speaking juga bagus, apa udah ngincar atau gimana nih hal latar belakangnya? Awalnya pasti semuanya pengen jadi first runner up ataupun dari winner ya kan. Cuman Tuhan lebih baik gitu, aku dikasih dengan gelar Duta ITERA Berbakat gitu kan. Awalnya aku daftar duta itu sebenarnya teman kos aku itu finalis tahun lalunya gitu, di tahun 2020. Aku kayak banyak banget kegiatannya, terus aku diceritain duta itu seru gitu kan. Pokoknya keren banget lah duta itu, makanya jangan lupa daftar ya teman-teman semua. Jangan lupa daftar tuh ya teman-teman, Ya kan? karena tadi Kak Adel juga lihat-lihat dari poster ya, nanti bisa banget follow up terus Instagramnya Duta ITERA di Duta ITERA Official. Bagus banget nih, pokoknya semakin berbakat juga semakin maju lah ya, bisa jadi poin plus buat teman-teman semua, apalagi di bidang seni itu kan penotis banget ya kalau punya bakat. Dan kalau misalnya banyak kayak event-event ITERA gitu kan, kita pasti ngisi acara itu kayak gitu. Kegiatannya banyak ya, punya Banyak. Duta ITERA dan juga Duta Berbakat, Duta Intelijensia itu bareng-bareng nggak punya? Kalau untuk kegiatan ya kita lihat mereka ini yang duta berbakat itu langsung dari tim yang menyelenggarakannya, karena mereka itu memiliki bakat yang mereka miliki itu tari gitu kan. Nah yang mana tarian itu sering ditampilkan di awal duta. Keren banget sih ya, jadi pada penasaran banget nggak sih, apalagi Duta Intelijensia gitu kan, diam-diam gitu ya memabukkan dengan segala taktik dan statistiknya ya. Keren banget ya, kok bisa gitu ya dengan penilaian intelektual juga kan, nggak cuma satu aspek kan yang dinilai, pastinya dari Duta Berbakat juga pasti punya banyak pertimbangan apakah bakat ini cocok dan apakah orang ini tepat untuk dijadikan Duta ITERA Berbakat. Tapi keren banget dong, boleh dong applause sekali lagi. Wow, kita banyak banget ya motivasi hal-hal yang awalnya tuh akhirnya bisa menjadi Duta ITERA. Nah, kalau ngomong-ngomong Duta ITERA nih, kan pasti banyak banget prosesnya ya. Tadi aku di first episode juga udah tahu kalau bakal ada proses karantina finalis nih. Kalau boleh tahu nih, momen-momen yang berkesan selama proses karantina Duta ITERA 2021, mungkin boleh dari Kak Adel. Oke. Ini kebetulan kita tuh ada momen berkesan waktu itu sama Lesna. Jadi kita tuh
buat yang perempuan kita tuh ada suruh pakai heels kan 12 cm. Minimal 12 cm. Minimal 12 cm. Ya, jadi Wow, tinggi juga ya. nah, iya, jadi karena waktu itu baru pertama kalinya pakai heels, jadi kayak masih out-outan banget lah ya buat makainya. Sampai itu heels bawahnya tuh copot. Jadi pagi-pagi ya kan aku datang nih jam 6:30 ya. Aku datang lagi ngelem mana nggak nempel itu lemnya. Ya pun dilem pakai apa jadinya tuh? Power Blue. Oke dong. Aduh. Sebut merek ya. Sebut merek ya. Tapi itu jadi berkesan banget nggak sih? Itu di hari-hari karantina berarti ya? Iya, hari menjelang kita Pengmas, pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat Iya. pagi-pagi. Terus Lesta datang buat ngebantuin sini Del. Dibantuin. Itu udah di daerah atau masih di Di ITERA. Di aula. Itu waktu itu di tempat ITERA. aula. Iya. susah juga sih ya kalau misalnya pakai high heels dari kos-kosan Iya. ya. Makanya jadi iya naik motor lah ya, Gojek, aduh berabe juga ya. Tapi keren gak sih jadi kita berlatih jadi punya postur yang baik saat dalam berjalan gitu keren banget sih. Terus kalau misalnya dari Bang Ejat nih udah senyum-senyum aja kayaknya ada momen-momen berkesan juga nih. Oke, momen berkesan dari aku tuh banyak. Sebenarnya semua hal yang ada di karantina itu semuanya berkesan karena berkesan baik buat aku, makanya semuanya ini. Jadi mungkin aku ceritain mungkin salah duanya aja. Salah duanya bukan salah satu. Nggak salah 3 Bang. Enggak, salah 2 aja. Kalau 3 kalau. Jadi Gak apa-apa sih sebenarnya kalau karena emang banyak momen yang berkesan. oh iya, mungkin aku ceritain. Mungkin hal pertama yang disinggung sama Adel itu pada saat Pengmas. Jadi pada saat karantina kita tuh gak cuma dapat materi di dalam kelas, gak cuma dapat materi untuk mendengarkan orang-orang aja, tapi kita juga turun langsung ke masyarakat, yang mana kita waktu itu finalis ITERA, itu kita langsung turun ke panti asuhan. Jadi kita di situ datang ke sana menghibur anak-anak di sana, kita bikin konsep, kita kasih materi, kita kasih seneng-seneng anak-anak di situ, jadi kita berbaur gitu. Nah itu hal yang paling berkesan buat aku, yang mana jadi aku tuh ngerasa kayak wah jadi Duta ITERA itu nggak cuma buat apa ya, Impactnya nggak diri sendiri. iya ya? impact nggak ke diri kita sendiri yang mana dapat materi-materi itu, tapi kita juga memberikan impact kepada orang-orang luar, tapi nggak cuma ke mahasiswa tapi ke masyarakat luar juga. Maka dari itu gimana ya, jadi Keren banget iya, ya Duta gila, ITERA keren itu banget sih. langsung bersosial langsung Iya sama betul, masyarakat. iya itu benar, itu benar. Ilmu-ilmu yang didapat selama karantina tuh langsung diterapin, langsung Iya. dicoba ya. Iya, nah, iya, jadi nyanyi, waktu itu juga aku juga salah satu yang nyanyi gitu. Wow, suaranya berarti bagus banget. Enggak. Iya. Kalau itu rame-rame aja. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua itu saat hari terakhir karantina. Ya, Nangis bareng. ya, semua finalis itu semuanya nangis bareng-bareng. Gak ada yang nggak nangis. Gak ada yang nggak nangis. Iya. Di panggung pun nangis. Iya. Boleh dicek nanti. Iya, boleh banget ya sama nih. Iya, jadi momen di hari terakhir itu yang mana kami kan dulu ada dance opening ya. Dance opening, jadi cowok sama cewek beda nih. Nah, pada saat hari terakhir untuk melepas penat, jadi untuk yang cowok itu dance opening cewek. Yang cewek dan yang cewek itu dance openingnya cowok. Padahal koreografinya beda. Koreografinya Betul. beda, Oh my tapi God, ditukar. Keren banget sih, tapi kok bisa ya? Dan Itu tapi kita udah hafal. Iya, Karena setiap hari ya kan? Iya, dua-duanya apa? Siapkan banget ya Iya. buat grand final ya. Iya, itu buat grand final. Jadi grand final itu nggak cuma untuk milih aja, tapi kita ngasih persembahan untuk penonton gitu. Jadi Keren banget. iya, jadi buat yang penasaran daftar aja deh coba. Tuh, buat yang penasaran, daftar aja di Duta ITERA 2022. Mantap banget nih ya. Wow, keren banget ya ternyata. Wah, berkesan banget sih pasti, apalagi sama orang luar gitu kan, pasti Iya. memorable banget Iya. lah ya. Kalau buat Najwa sendiri nih, Aduh, kalau dari aku sendiri ya, yang paling berkesan tuh kita tuh kan duta ya. Kalau duta tuh biasanya harus berpenampilan menarik gitu lah ya. Ya salah satunya adalah make up gitu kan. Jadi tiap pagi tuh kita make up bareng-bareng gitu. Jadi ya kalau lagi kumpul pasti mau cowok mau cewek itu Iya. make up bareng, dan kita kan mungkin aku kan suka make up gitu. Jadi aku peralatan make up itu banyak. Jadi dipinjem sana sini gitu, temen sana temen sini, cowok cewek. Tapi akhirnya ya ini ada yang diberikan juga gitu ya. Soalnya make up aku jadi sampai hilang, jadi rusak. eyeshadow aku kayak dikerok gitu. Ini kan pasti
sama yang baru pertama make up gak sih? Ya Allah ini siapa? Ya Allah tahu-tahu udah pas balik lagi ke aku, ya Allah ini udah pada aja semua naik aja kan nggak apa-apa itu saudara-saudara aja. Jadi memorable banget sih emang, jadinya harus beli lagi ya. Tapi nggak apa-apa nggak sih kayak, tapi jadi yang nggak pernah make up jadi punya pengalaman untuk make up, Iya. jadi bisa Nah, make up. nah sebagai informasi aja, bagian nggak bisa make up di karantina kita bisa make up. Wow. Betul. Dan itu yang paling Ya, berkesan sih. paling berkesan sih, karena cowok cewek itu semuanya diajarin make up dan harus bisa make up. Kita dapat produk gratis. Wow. gratis. Tentunya nih bakal menarik banget ya, karena kan banyak banget sponsor yang pastinya tertarik buat join ke Duta ITERA 2022. Ya. Makanya teman-teman nih buat yang pengen punya make up gratis. Oh iya tuh, yang mau Jadi- make upnya bagus ya kan, Iya. diajarin awal mua langsung gitu. Jadi kalian gak usah khawatir kalau misalkan kalian gak bisa make up, karena di kita juga ada kelas Iya. gitu, kelas sendiri. Terus pada beauty-beautyan Iya. ya di sini ya coy. Emang keren banget sih Duta ITERA tuh, banyak banget manfaatnya ya. Ternyata aku kira cuman kayak public speaking, terus kayak ada ternyata tadi bannernya juga. Iya. Wah keren banget sih, gila. Ternyata emang banyak banget kesan memorable, apalagi kalau kalian langsung join ya selama karantina, bakal ngerasain langsung. Mungkin bakal lebih keren lagi ya, karena kemungkinan besar kita bakal offline-nya lebih banyak di sini. Terus lingkungan ITERA-nya juga udah rame kan, Iya. keren banget sih. Dan kalau misalnya ngomong-ngomong tentang memorable gitu ya, pasti kan berkesan baik, ada buruknya juga. Ada nggak sih yang sedihnya gitu selain make up-nya harus beli lagi ya? Ada nggak nih? Apa aman? Happy semua ya? Ya, Jujur capek. Ya, jujur capek karena apa ya, kita tuh tahun lalu itu kita karantina tuh kurang lebih 6 minggu. Nah, jadi sebenarnya kan itu setiap 1 minggu. Setiap 1 minggu itu kita harus datang jam 7. Jam 7 ya. Jam 7 itu mulai, bukan jam 7 kita berangkat. Jadi ya kita harus siap-siap dari subuh. Mandi, siap-siap pakai baju yang kotor, bawa anak-anak dan sebagainya. Di sana pun kita karantinanya itu dari jam 7 ya bisa sampai malam karena kegiatannya banyak. Tapi sebenarnya itu nanti bakal menutup sama happy-nya. Capeknya tuh ketutup sama happy. Kita kan teman-teman rame. Iya. Panitia itu juga happy gitu kan. Jadi Kita opening number iya, ya kan. opening number, terus kita latihan catwalk dan banyak lah gitu. Jadi kita capeknya tuh nggak terasa. Jadi lebih banyak happy-nya gitu. Lebih banyak happy-nya ya, karena panitia juga seru kan? Iya, betul. Panitianya seru, finalisnya seru, rangkaian acaranya seru. Makanya jangan lupa join lah ya. Ini nggak habis-habis Betul. ya. Dan tahun ini nggak bakal kalah seru sih Kak. Iya, Sama pasti kayak tahun sih. kemarin. Iya, Kan, betul ya? betul. Apalagi ketemu kakak-kakak nggak Oh sih? iya. Bisa Stay tune, pasti ketemu Iya, kita nanti. Pasti banget. Nah, kalau misalnya untuk ngembangin kemampuan ya, kan pastinya banyak banget yang harus dipersiapkan untuk selama proses karantina juga kan. Kita nggak ujuk-ujuk datang nih nol ya, kan ada yang perlu dipersiapkan juga. Kira-kira dari kemampuan public speaking ini kan kita perlu banget ya mempersiapkan mungkin basicnya aja gitu. Kira-kira ada nggak sih tips and trick kalau kita mau ngembangin public speaking dari Kak Adel nih mungkin? Tips and trick buat ngembangin public speaking, mungkin sering-sering latihan depan kaca kali ya, buat persiapan kalian menuju finalis karantina gitu. Karena ketika kalian udah terbiasa untuk berbicara, kalian juga bakalan terbiasa juga untuk berkomunikasi secara mudah gitu kepada orang-orang sekitar. Dan ini juga masuk kepada penilaian yang ketika kalian udah beradaptasi, udah bersosialisasi dengan lingkungan, kan salah satu aspek dari komunikasi yang baik. Nah, itu salah satu juga yang menunjang dari keokean gitu dari komunikasi. Mungkin kalau tips dari aku sering-sering latihan depan kaca deh. Oh, keren banget ya ternyata tips and trick dari Kak Adel. Kalau boleh tahu nih, mungkin kan tips and trick itu kan pasti beda-beda ya setiap orang. Mungkin kalau dari Bang Encet nih, tips and trick buat temen-temennya mau ningkatin public speaking-nya. Tadi kalau kata Adel bilang sering-sering latihan ya. Kalau dari aku itu lebih ke saran atau advice, nasihat ke kalian kalau bisa public speaking itu bagus. Jangan takut. Jadi saat kalian public speaking itu kalian kan berbicara di depan orang banyak. Jadi gak usah mikirin apa-apa deh. Yang kalian pikirkan itu adalah apa yang ingin kalian katakan selanjutnya.
Dan terus juga perhatikan mata orang-orang. Jangan kalau kalian sering public speaking itu kalian pasti sering lihat ke atap. Kalau kalian ngomong gini. Kalau itu nggak boleh. Itu selain ngilangin fokus, itu kelihatannya kayak bener-bener ini orang lagi mikir. Mannernya nggak baik. Iya, mannernya nggak baik. Jadi kalau misalkan kita berbicara, mannernya berbicara itu kan mata lawan bicara. Kalau misalkan kalian bilang nggak apa-apa, tatap aja matanya satu, tatap mata ya. Misal lagi rame nih, tatap aja matanya satu-satu, tapi jangan diajak berantem. Natapnya dengan suatu keputusan gitu ya. Iya. Pakai hati. Pakai hati, betul. Itu kata yang aku cari, pakai hati. Pantesan aku dari tadi juga ditatap pakai hati nih sama. Aduh, nanti mungkin pasangannya sabar dulu ya, Bang Ejatnya dipinjem dulu sama aku. Tapi nggak apa-apa toh, karena emang mungkin gitu ya, tatapan itu juga bisa menyampaikan informasi ya, mencerminkan bahwa itu tuh emang lagi mau menyampaikan sesuatu. Ya, dan mata itu kalau kata orang mata tuh nggak bisa bohong. Cinta kepadamu juga nggak bisa bohong. Aduh, makin terpesona sama duta intelijensi ya, gimana nih teman-teman? Aduh, mohon maaf udah punya pasangan. Iya, tapi nggak apa-apa. Mungkin duta berbakatnya mau sama saya. Bisa banget lah ya nih, aduh Akila sadar gitu ya. Mungkin dari Najwa, ada nggak tips and trick buat teman-teman semua bisa public speakingnya, kan tadi termasuk salah satu bakat dari Najwa dan juga Bang Lesta ya. Gimana nih tips dari Najwa? Kalau tips, aku mulai dari tips dulu ya. Kalau tips sendiri aku itu, kalau ketika kita berbicara itu yang poin yang utama yang harus dimunculkan, diperlihatkan itu adalah ekspresi dan gestur gitu. Jadi ketika kita bicara gitu sama orang tuh, kita nggak kayak misalnya masa bicara gini, halo nama aku Najwa, itu kan kayak nggak membawa suasana gitu kan. Kalau misalnya kita oh iya gitu senyum terus ekspresionis, orang juga bakal oh iya gitu, bakal ikutan membawa ketertarikan dalam suatu komunikasi ya. Terus kalau buat trik sendiri aku sih jangan lupa basa-basi sama orang gitu. Jadi so asik aja gitu, ketika kita ngobrol sama orang udah so asik aja gitu. Dan ya ntar kan kalau misalnya kita so asik gitu, orang juga bakal timpa-timpaan gitu. Ya saya mau Najwa ini orangnya asik banget loh teman-teman. So asik atau asik? Asik banget kok, asik banget lah ya. Emang karena itu kan dilatih ya public speakingnya. Jadi orang merasa wah enak banget nih ngobrol sama Awa, enak banget ngobrol sama teman-teman semua. Emang enak banget ngobrol di Setara, Seuntas Cerita Duta ITERA. Bisa banget nih ya. Oke lanjut nih, kalau misalnya tips dan trik dari Bang Lesta. Oke, nggak banyak. Jadi diri sendiri dan jangan malu. Intinya itu sebenarnya. Jangan malu ya. Oke, kalau emang mau tahu lebih banyak gimana caranya public speaking yang baik, jangan lupa daftar Duta ITERA 2020. Emang sabu banget lah ya. Duta berbakat ini bakatnya promosi juga. Sabi banget ya emang. Tapi nggak apa-apa karena emang kita di sini niatnya juga pengen menarik sobat duta nih, biar bisa mengembangkan dirinya nanti di Duta ITERA 2020. Nah ngomongin membangun diri lagi nih, apalagi menjadi duta berbakat, pasti ada nggak sih tips and triknya kalau misalnya mau menemukan bakat, apalagi menemukan bakat dari diri sendiri dan bisa mengasah bakat tersebut agar lebih berkelanjutan atau kontinu. Dari Bang Lesta mungkin. Oke, sebenarnya satu yang tadi aku bilang, jangan pernah malu sama diri sendiri. Kalau emang kamu ngerasa itu bisa, ya lakuin. Kalau emang kamu ngerasa itu bukan diri kamu, ya nggak usah dilakuin gitu. Mungkin sekali dua kali it's okay dicoba ya. Cuman kalau misalnya untuk berkelanjutan dan itu bukan diri kamu, ya udah stop aja gitu loh. Jadi lebih ke gimana ya? Gimana Najwa? Dari aku sendiri sih ya mirip sih sama Bang Lesta, ya udah kita jadi diri sendiri gitu. Cuman karena kalau misalnya kita jadi orang lain itu untuk mendalami suatu bakat itu bakal nggak akan terasah gitu. Ketika misalnya ternyata ini udah nggak pas sama kita, tapi tetap dicoba terus itu malah jadinya buruk kitanya gitu loh. Kayak malah insecure gitu, kok gue nggak bisa gitu. Dan hasilnya nggak Iya, akan nggak- maksimal. iya, Betul. Jadi penting banget buat nemuin bakat itu jadi diri sendiri ya. Betul. Untuk menemukan bakat terpendam itu pasti kita harus menjadi diri sendiri Iya. pertama. Nah kalau misalnya dari Kak Adel nih, jadi tips and trick buat teman-teman kalau misalnya mau menemukan bakat terpendam gitu, kalau misalnya belum sadar bakat gue apa sih gitu, gimana nih? Kalau tadi kan dari Lesta sama Awa kan bilangnya Jadi diri sendiri. nah kalau misalnya dari aku mungkin kenalin dulu diri sendiri sebelum jadi diri sendiri.
Karena kalau misalkan kita udah kenalin diri kita, kalau misalkan kalian nanya gimana sih cara kenalin diri sendiri, kalian bisa aja loh yang kayak kalian ngobrol aja dengan diri sendiri, itu salah satu cara buat kenalin diri kita gitu. Kayak ini gue kayaknya di sini bisa deh, kayaknya di sini gue lumayan mahir deh kalau gue coba asah lagi kayak gitu. Jadi kalau dari aku sih sebenarnya ya kenalin diri sendiri sebelum jadi diri sendiri. Wow, ada tuh ya quotes dari Adela. Kenali diri sendiri sebelum jadi diri sendiri. Tapi keren banget sih, emang perlu juga sih ya namanya mengenali diri sendiri, mengeksplor gitu ya lebih dalam apa sih yang kita bisa gitu, bertanya kepada diri kita, mengevaluasi diri kita gitu ya, kira-kira bakat apa yang kita punya gitu ya. Mungkin dari Bang Ejat nih ada nggak tips and triknya buat teman-teman Sobat Duta di rumah kalau misalnya mau mencari bakat dan juga mengasah bakat itu akan agar berkelanjutan? Oke, dari aku ya tadi udah disebutin dari Westa. Udah ya, itu jangan malu, percaya diri, baik diri sendiri, kenal diri sendiri. Kalau dari aku untuk teman-teman nih, kalau mau mencari bakat tuh cobalah hal-hal baru, sering-sering coba hal baru. Sebenarnya aku dulu itu emang belum punya hobi, belum punya apa ya, kayak bakat aku tuh apa sih. Jadi dari dulu aku tuh coba semua hal, mulai dari olahraga, semuanya aku coba sampai aku menemukan apa yang aku sukai gitu, dan itu sekarang jadi hobi aku sekarang gitu. Nah, makanya untuk teman-teman yang ingin mencari bakat atau mencari bakat terbakatnya itu kalian sering coba hal-hal baru yang kalau kalian merasa itu nyaman dan kalian bisa menjalankan itu dengan senang, dengan puas hati, itu adalah bakat kalian, itu adalah yang kalian cari. Wow, saling berkelanjutan gitu ya. Jadi kenali dulu kita dirinya kayak gimana, habis itu explore, coba hal-hal baru. Apalagi tadi Najwa juga kan sering mencoba hal baru ya, suka mencoba hal baru, makanya bisa menjadi duta berbakat nih, bukan bakatnya karena cocok sama diri sendiri, jati dirinya. Karena penting banget bakat ini harus poin kita banget nih kalau kita beneran punya bakat ini dan bisa diasah dan berkelanjutan. Betul, dan nge-branding diri kita sendiri Ya, juga. branding diri, Orang banyak. diri itu juga penting. Keren banget sih ya emang, karena duta berbakat itu nggak hanya cari bakat yang untuk diri kita, cuman bisa bermanfaat untuk Betul. Jadi kayak apa yang bakat kita punya bisa bermanfaat dan indah dipandang oleh orang lain. Ya, Dipandang betul, ya. betul. Apalagi sering tampil di acara-acara Oh, ITERA iya, betul. ya. Keren banget kalau misalnya kegiatan-kegiatan ITERA itu biasanya kakak-kakak duta berbakat tuh nampilin apa aja nih? Kayak kemarin acara kita baru ya barengan itu di opening Disnatalis ITERA gitu kan, yang ke-8 itu kita diundang secara tidak langsung gitu kan, walaupun tidak sengaja ya kan, terus akhirnya bisa tampil di sebuah acara itu. Dan juga kayak aku misalnya di Disnatalis Prodi, lalu ada yang kayak kemarin closing kan ITERA Lointik ya kan. Terus di PPLK juga kita tampil gitu kan, banyak banget ya pokoknya kegiatan duta ITERA berbakat. Boleh dong tepuk tangannya buat duta berbakat dan juga duta Gila, keren banget sih di duta ITERA 2021 ya. Jadinya menemukan hal-hal baru juga diasah juga selama karantina kan tentunya. Dan bakalan banyak yang kenal. Wah, Iya kan? bakal banyak yang kenal jadi famous gitu Iya ya. kan? Bisa banget nih buat teman-teman semua join di Duta ITERA 2022. Betul. Kalau mau nambah-nambah followers, join duta ITERA. Ya, bisa banget langsung follow up Instagramnya ya di Duta ITERA official. Wow, keren banget ya ternyata setelah kita ngobrol-ngobrol bareng Duta Intelijensia dan juga Duta Berbakat, ternyata banyak banget hal-hal yang bisa kita explore di diri kita ya untuk bisa jadi the next Duta ITERA nggak sih? Oh my god. Dan mungkin boleh nggak sih buat Sobat Duta di rumah nih pesan dan pesannya nih untuk para Sobat Duta yang ingin mendaftar Duta ITERA 2022, mungkin dari Bang Ejat nih, Bang Ejat deh, boleh deh pesannya buat teman-teman semua. Oke, mungkin ini pesan yang untuk kalian, teman-teman Duta ITERA yang ingin mendaftar jadi Duta ITERA 2022. Jadi pesan aku cuma 2. Yang pertama, sering disinggung sama orang-orang, jadilah diri sendiri. Jangan berpatokan pada orang lain. Pokoknya pede aja, percaya diri aja sama diri kamu, apa yang kamu punya. Karena Duta ITERA itu nggak mencari
istilahnya ganteng cantik doang, tapi bagaimana caranya Duta ITERA itu mencari yang berbeda seperti yang kata Anda. Jadi jadilah diri kamu sendiri dan percaya diri apa yang kamu punya. Itu yang pertama. Yang kedua, mulai dari sekarang belajarlah untuk berpenampilan rapi seperti yang disebut di episode sebelumnya ya. Jadi berpenampilan rapi ini nggak cuma penting buat daftar Duta ITERA aja ya. Jadi penampilan ini juga penting untuk keseharian kalian, bagaimana kalian dengan dosen, dengan orang, yang mana ini nantinya akan menjadi branding diri kalian. Setelah kalian berpenampilan rapi, penampilannya menarik seperti itu, jadi orang-orang bakal tahu dan bisa membedakan juga kalau orang penampilannya rapi. Jadi pesan aku itu dua ya. Yang pertama, jadilah diri sendiri. Yang kedua, belajarlah untuk berpenampilan rapi. Oke, bisa dicatat ya buat sobat duta yang ada di rumah. Jadi kalau misalnya dari Bang Ejat itu ya pesan buat teman-teman. Kalau dari Bang Lesta nih, gimana nih? Ya dari Lesta satu aja sih. Apa nih? Yakin sama diri sendiri. Yakin. Harus yakin dong. Iya. Kalau misalnya nggak yakin, kayak misalnya nih, kalian melakukan sebuah kegiatan, kalau misalnya nggak yakin pasti hasilnya juga nggak maksimal kan. Jadi intinya harus yakin sama diri sendiri. Jangan kalah sebelumnya. Betul. Emang mental ya sebelum perang ya. Iya, karena Yakin. bakalan kita ketemu orang baru, kita ketemu orang banyak, dan di Duta itu kan kita bakalan sering ketemu orang-orang penting di ITERA Iya, juga tentunya. Itu kalau misalnya kita nggak yakin sama diri sendiri dan kita nggak berani dengan diri sendiri, pasti down duluan sebelum terjun ke lapangan kayak gitu. Iya, bener banget tuh. Berarti mentalnya juga perlu disiapin dari sekarang. Yakin, habis itu jadi diri sendiri juga ya, seperti yang dibilang sama Ejat. Kalau dari Najwa nih, ada nggak pesan buat teman-teman sobat kita yang ada di rumah kalau misalnya daftar di ya? Dari aku sih juga cuma satu aja sih, yaitu berani keluar dari zona nyaman gitu. Buat teman-teman semua nih ya, misalnya masih suka belum move on dari ini ya, kan kita kemarin abis corona gitu ya, jadi pandemi tiduran terus, rebahan terus gitu kan. Jadi kita harus kita keluar dari zona nyaman itu gitu loh. Kita coba hal-hal baru, mencoba apa yang sebenarnya nggak ada di diri kita, tapi kita harus mencari gitu di Duta ITERA ini gitu. Dari aku itu aja sih. Apakah tempat Iya. duduk itu membawa keluar kita dari zona nyaman? Tadi Kafiria juga duduk di situ bilang kita keluar dari zona nyaman. Emang Pas banget ya. Pas banget, benar. pas banget, tapi emang Iya. berarti diperlukan banget lah ya Iya. untuk keluar dari zona nyaman. Jadi kita bisa menemukan apa yang kita punya gitu kan, bakat di dalam diri kita sendiri gitu. Walaupun banyak rintangan, laluin aja, hadang aja terus. Keluar dari zona nyaman penting banget tuh. Kalau dari Kak Adel gimana nih? Karena kan kalau misalkan dari Bang Ejat, dari Awa, dari Lesta itu kan udah bilang tentang diri sendiri. Karena ya duta itu perihal tentang diri kita sendiri gitu. Gimana cara kita untuk membranding seorang duta, bukan gimana caranya duta ini membranding diri kita gitu. Kalau misalkan pesan dari aku ya buat sobat duta yang mendaftar, never limit yourself aja sih. Jangan pernah ngebatasin diri kamu sama hal-hal yang menurut kamu yang itu tuh malah ngebatasin diri kamu untuk bergerak bebas, untuk nge-explore bakat atau untuk mengeksplor diri kamu lebih jauh. Karena point of view dari awal aku masuk duta, aku juga mungkin teman-teman udah sering banget ngedengar kata inal fata mayakuluha anata oleh safata mayakuluha anati. Karena di sini aku juga sama teman-teman kita tuh punya moto yang sama. Kalau misalkan kita pengen berdiri di atas diri kita sendiri, bukan karena background orang tua kita kayak gitu, tapi kita bener-bener karena kita kayak gini kita bisa kayak gini. Tepuk tangannya Bener. dong. Keren banget. Soalnya aku dengar juga bakatnya Kak Adel ini pidato 3 bahasa loh basically. Ada bahasa Inggris tadi udah keluar, bahasa Arabnya juga udah keluar ya. Emang keren banget ya Dan Duta Intelligence just ya. information, Kak Adel nih bisa berapa bahasa Kak Adel? Ada jauh dari Aduh, bisa 3 bahasa lancar ya. Lancar banget ya bahasa Lancar. Arabnya. Emang keren banget sih Duta Intelligence ya, dan juga berbakat dari ITERA Institut Teknologi Sukarna. Dan pokoknya kalau misalnya buat temen-temen ya, pesannya kalau misalnya mau join Duta ITERA bisa banget follow up terus informasi-informasi dari Instagram, TikTok, dan juga YouTube dari Duta ITERA. Official. Benar banget tuh. Dan kalau misalnya mau nggak promosi Instagram sekalian bisa banget lah ya, nanti ya kepoin dari Instagramnya Najwa, Kak Lesta,
Bang Eden dan juga Kak Adel nih selaku kemarin juga menjadi sekjen PPLK ITERA 2022. Keren banget ya. Tapi makasih banyak ya udah nyempetin waktunya untuk ngobrol bareng nih di Setara seputar cerita Duta ITERA, karena kita teman-teman aku di sini juga dapat banyak banget ilmu dan informasi-informasi seputar Duta ITERA. Dan kita bakal seru-seruan lagi nih sama Duta kategori di Institut Teknologi Sumatera di segmen geser jadinya geser ke segmen getar maksudnya. Banget ya karar. Segmen getar game setara. Oke, welcome to segmen getar ya, akan menggetarkan ITERA 2022 nih, karena kita bakal main games bareng-bareng sama Duta. Kita ada propertinya. Kita bakal main game si paling. Jadi nanti kalau misalnya aku sebut pernyataan siapa nih yang si paling ini bisa tunjuk siapa ya. Oke, aman lah ya? Gampang kan rulesnya? Coba kita mulai aja langsung game si paling dari segmen getar game setara. Oh my god. Aduh, getar banget ya kayaknya. Getar banget, mau ikut bergetar nggak? Kita jago nih kayaknya. Kan jago lah ya, punya bakatnya getar juga kan? Iya. Nggak masalah. Yang bisa menggetarkan panggung Bener tentunya. banget. Oke, langsung aja kita mulai. Siapa nih Duta ITERA si paling rajin? Ini. Ya Allah. Kadang Nggak sih, meyakini lah ya, yakin sama diri sendiri kalau ini rajin juga ya. Aduh, ya mungkin karena kita berempat jadi ya salah. Emang selain Kak Adel ada nggak sih dari mungkin yang first episode nih, ada yang rajin juga nggak menurut pandangan kakak-kakak? Arjun. Kita sama Kak Adel lah ya. Iya, Oke, betul. itu dari si paling rajin. Just Duta ITERA. information juga mereka satu sekolah. Oh iya, satu Satu ini ya, SMA. alumni, Ya, alumni. satu alma mater. Bisa nih buat temen-temen yang punya adik ya, masukin aja nih ke Emosi nih, ya. guys. Oke, di skip aja dulu kali Iya, ya. betul. Mungkin dari tadi udah si paling rajin, sekarang kita mau tahu deh siapa Duta ITERA yang paling disayang dosen. 1, 2, 3. Wow, kenapa nih kalau boleh tahu Kak Adel, kenapa milih Bang Ejat sebagai yang si paling disayang dosen? Ini FYI aja ya, tadi waktu di backstage kita kan ngobrol terus kata Bang Ejat, Bang Ejat lagi cerita tentang ganteng, katanya Bang Ejat pernah dipuji ganteng. Tapi emang ganteng kan, setuju? Setuju, emang Tapi- ganteng banget sih Bang Tapi ya informasi tambahan itu dosen cowok. Ejat. Itu menggetarkan jiwaku tuh. Kan nggak salah dong namanya Salah. apa ya? Mengapresiasi. Iya, Tapi emang bener sih, setuju sih aku kalau Bang Ejat ganteng. Tapi paling disayang dosen juga karena pinter ya sih, karena nilainya mungkin naik gitu lah ya. Pokoknya aman lah ya. Aman karena juga aktif menjadi duta intelijensia, gimana nggak disayang dosen nggak sih? Apalagi kita bawa nama prodi juga. Iya. Iya, keren banget. Terus kalau misalnya itu tadi dari yang paling disayang dosen, kalau si paling on time 1, 2, 3 saya sih. Awal. Atau Bang Ejat mau nunjuk diri sendiri juga? Enggak. Awal on time ya. Aku sering. Coba deh, kenapa kamu orangnya on time banget coba? Kalau kan kita sering banget PMP. Iya, PMP. Nah, PMP itu kan jauh kan dari kosan aku di Gerbang Barat. Jadi aku kan kalau udah tahu itu jauh jaraknya, aku bakal prepare lebih jauh gitu loh. Waktu itu kan aku ngeliat di Maps itu sekitar 30 menitan, cuman aku udah prepare itu sekitar 2 jam sebelum. Masya Allah. Jadi ya, aku sering sampai itu malah sebelum panitia datang, aku jam 6 datang gitu. Padahal acaranya jam 7. Emang dilihat-lihat emang on time banget ya. Kemarin for your information juga aku habis makrab bareng Najwa nih, karena kita satu prodi emang anaknya tersusun. Jadi aku ikut ke bawah positive vibes-nya dari Iya. duta berbakat ini ya, alhamdulillah. Nah, itu kalau dari si paling on time, ada kayak merasa paling on time juga lagi? Aduh, mohon maaf ya. Saya sering ketiduran. Tapi nggak apa-apa, lagi capek kali ya. Iya capek. Iya betul. Itu kalau dari si paling online, sekarang si paling stylish. Coba langsung aba-aba 1, 2, 3 langsung lah ya. Ini mengakui juga dirinya si paling stylish. Kenapa nih kalau boleh tahu? Bang Ejat deh, boleh kasih
tanggapannya. Kenapa menurut Bang Ejat, Bang Lesta nih stylish banget sih orangnya? Oke. Karena on point. Pertama on point, kedua bisa dilihat sendiri. Sekarang lah ya. Sekarang. Ya, Jadi Lesta itu selama karantina juga stylishnya juga yang paling inilah ya, yang paling dari semua finalis paling off the box gitu ya benar. Jadi yang sering menjadi pusat perhatian gitu ya juga Lesta juga. Boleh lah ya, iya. teman-teman kalau misalnya mau minta saran OOTD ke Bang Lesta aja Iya. kan ya, kayak buat Instagramnya juga, ya kan? tuh. Boleh di follow lah. Oke, Iya. apa tuh Bang kalau boleh tahu? IG aku, Ya. IG aku di bawah. Ada nanti. Tolong editin ya di sini. Oke, itu dari si paling stylish. Kalau si paling kuliah pulang, Pilih. 1, 2, 3. Aku bingung. Ini bingung sih karena nggak ada yang Gak ada. nggak ada yang Ya, berarti ngerti. emang berbakat Sebenarnya semua kita lah ya? nggak ada yang kuliah pulang, Iya, ada kegiatan semua gitu. Karena menjadi duta ini juga kan bakal dapat banyak banget tanggung jawab, terus kegiatan-kegiatan juga hilir mudik ya, mendatangi. Alhamdulillah, tapi ada budget juga loh ya. Ada sponsor. Itu di belakang Di panggung ya kan. Boleh lah ya di budget karena emang banyak banget positif vibes-nya, positif impact-nya ke diri sendiri ya. Kita jadi banyak banget kegiatan positif. Jadi nggak hanya kuliah nih, kita juga bisa mengembangkan bakat gitu kan. Keren banget sih emang Duta ITERA ini. Dan kalau terakhir mungkin ya si paling alim. 1, 2, 3. Masya Allah. Masya Allah, tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dipungkiri. Tapi yang ditunjuk menunjuk siapa nih? Awa. Masya Allah. Ini ukti ya. Ya. Kita berbakat dan duta intelijensi yang perempuan ini sangat ukti. Coba boleh deh dari yang cowok karena memilih yang cewek-cewek nih. Kenapa nih Bang Ejat memilih bojo dinasnya? Kenapa si paling alim nih? Si paling alim karena penilaian alim itu kan beda ya kalau menurut orang-orang ya. Kalau menurut aku ya alim itu rajin ibadah. Rajin ibadah. Pertama, Masya Allah. Kedua itu sering mengatakan hal-hal baik. Itu alim sekali. Yang ketiga itu apa ya? Itu 2 aja. Emang kelihatan sih. Ya, jelas perkataan baik itu yang paling kelihatan. Dan Adel ini nggak pernah berkata buruk. Masya Allah. Jadi positif Aku juga vibes terus. jadi Positif banget vibes. tadi ngomongnya astagfirullah. Astagfirullah, Masya Allah. Emang keren banget dong, tepuk tangannya buat Kak Adel. Buat Kak Adel kenapa tadi nunjuk Najwa? Karena aku ngeliat dia yang kalem gitu kayak ya kan parameter alim orang tuh berbeda. Soalnya aku ngeliat dia yang alim, kalem gitu. Jadi Belum tahu aja. aduh. Belum tahu aja nih Adel. Padahal aku nggak buka loh. Seneng banget nih aku udah ketemu sama si paling alim, si paling stylish, si paling pinter, rajin lah ya. Pokoknya keren banget dong, tepuk tangannya buat kita dan ada ya. Oke, terima kasih karena tadi kita pertanyaan dan pernyataan terakhir dari Games Gitar. Karena makasih banyak ya udah menyempatkan waktunya untuk sesi setara ini. Karena kita jadi banyak banget tahu nih ilmu-ilmu dan apa sih yang perlu kita persiapkan untuk Duta ITERA 2022. Mungkin di akhir kata nih ya, kita bisa nggak sih jargonnya bareng-bareng Duta ITERA 2022? Duta ITERA 2022, Raga Masal Lera